Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa 'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Rabb subhanahu wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'il. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam kafadlillahi ta'ala ala Ini diriwayatkan dari Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini berarti bentuknya adalah hadis qudsi. Allah berfirman, man syaghalahul Qur'an, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an, sibuk dengan Al-Qur'an, an dzikri, sampai seakan tidak ada waktu untuk berzikir. Subhanallah, waktunya habis buat Al-Qur'an. Walaupun ada tapi kalah dengan Al-Quran. Paling dikit habis sholat, waktunya semuanya habis buat Al-Quran. Kerjanya bagaimana? Kerja juga di sela-sela Quran, baca Quran. Di sela kerja baca Quran. Wa mas'alati, doa juga nggak sempat. Jadi betul-betul waktunya habis buat Al-Quran. Kita mengadakan Fatmil Quran seperti ini, kita niatkan juga semoga kita digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran. Amin. Walaupun hanya kita buat seminggu sekali, tapi kita berharap semoga kita juga masuk golongan orang yang sibuk dengan Al-Quran. Masih jarang di tetangga kita yang membuat khataman Quran seperti kita ini. Afdolama a'taituhu afdolama u'tiyasa ini. Orang yang seperti itu sibuk dengan Al-Quran sampai doa nggak sempat, zikir nggak ada waktu lagi. Maka kata Allah, a'taituhu, aku akan beri dia afdolama, yang paling utama dari apa saja u'tiya yang aku telah berikan as-sa'idina kepada orang-orang yang minta. Sayyidul hajat, ada hajat banyak, urusan banyak, masalah banyak. Dengan kita bantu dengan khataman Quran, maka pastilah khataman Quran semuanya urusan dibereskan oleh Allah, dikerjakan oleh Allah. Kita semuanya kumpul juga, kalau memang ada masalah pasti akan diselesaikan oleh Allah, barokahnya Quran. Urusan umpama ada banyak tidak akan diselesaikan, dimudahkan oleh Allah. Itu pasti kita harus yakin dengan wasilah khataman Quran. 1, 2, mungkin semuanya sudah merasakan bagaimana khasiatnya, barokahnya bacaan Quran, khataman Quran yang kita buat. Itu pasti akan membarokah. Lingkungan kita juga barokah, keluarga kita juga barokah. Semuanya rezeki yang Allah berikan kepada kita barokah karena diisi dengan khataman. Wa fadlu kalamillah subhanahu wa ta'ala ala sayyidil kalam kafadlillah ta'ala ala fadli. Utamanya kalamullah yaitu Al-Quran dibanding dengan kalam-kalam yang bukan Al-Quran, itu seperti keutamaan Allah terhadap makhluk yang Allah ciptakan, yang menjadi milik Allah, hamba Allah. Itu semuanya tidak ada apa-apanya dibanding dengan Allah yang menciptakan. Makhluk kalau dibandingkan dengan yang menciptakannya tidak bandingan. Itu keutamaannya kalau Allah dibanding dengan kalam-kalam yang lain yang bukan kalam Allah, itu seperti keutamaannya Allah melebihi makhluk.
Maka di sini juga dalam kitab ini ditulis qiraatul mushaf, qiraatul Quran minal mushaf afdalu minal qiraah an dhahril qalbi. Membaca Al-Quran dari mushaf itu lebih utama daripada membaca Al-Quran dari dhahril qalbi, maknanya dengan hafalan. Membaca Quran dengan membaca, melihat seperti yang kita praktekkan itu lebih utama daripada membaca Al-Quran yang tanpa melihat Al-Quran. Orang hafid Quran, mereka itu membaca Al-Quran tanpa melihat. Malah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia ketika jadi khalifah 10 tahun nggak pernah melihat Al-Quran. Nggak baca Quran, ya enggak, baca tiap hari, bisa jadi seminggu khatam, bahkan 3 hari khatam, tapi tanpa melihat Al-Quran. Karena memang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai sahabat Abu Bakar itu Al-Quran belum ada terkumpul 30 juz. Di zaman Abu Bakar itu baru ada 30 juz Al-Quran jadi satu, itu pun ada satu. Sampai turun ke Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, itu pun menjabat khalifah 10 tahun, Al-Quran masih cuma satu aja, 30 juz. Pantas kalau para sahabat tuh mereka pada hafal Quran, bacanya nggak melihat Al-Quran, semuanya pada hafal Quran 30 juz semua. Ini di sini karena ditulis melihat Al-Quran, membaca dengan melihat itu lebih utama daripada membaca Al-Quran dengan menghafal. Kenapa alasannya? Di anna nadhara fil mushaf ibadah matlubah. Namanya aja edah. Melihat Al-Quran itu sudah ibadah. Maka kalau kita membaca Al-Quran dengan melihat, berarti kita dapat dua, ibadah membaca Al-Quran, ibadah melihat Al-Quran. Alasannya di sini. Naqala Al-Ghazali fil Ihya anna katsir min as-sahabah, dalam kitab Ihya kata Imam Ghazali, banyak dari kalangan para sahabat kanu yaqra'una minal mushaf, mereka itu membaca Al-Quran dari mushaf. Berarti di zamannya Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman itu masih banyak sahabat. Kalau Sayyidina Umar 10 tahun Quran masih satu. Di zaman Sayyidina Utsman itu baru banyak Al-Quran yang diterbitkan 30 juz, dari 7 Al-Quran 30 juz itu langsung oleh Sayyidina Utsman diperbanyak. Itu mulai banyak sahabat-sahabat yang membaca Al-Quran. Wa yakrahuna ayakhruja yaumun wa lam yanzuru fil mushaf, malah para sahabat itu mereka tidak suka kalau sampai satu hari itu terlewatkan tanpa membaca Al-Quran. Bagaimana kita tiap hari itu biasakan sebelum berangkat kerja ataukah ketika istirahat kerja itu lihat Al-Quran. Males baca, tengok aja. Itu udah ibadah. Untung-untung alhamdulillah dapat setengah halaman atau 1 halaman. Umpama setiap hari dapat 1 lembar, alhamdulillah. Apalagi dapat 1 juz, lebih bagus lagi. Sehingga bisa sebulan itu khatam sekali. Kita walaupun nggak seperti itu, seminggu sudah khataman bareng. Berarti 1 bulan kita sudah bisa khataman Quran 4 kali. Siapa yang seperti itu? Jarang itu. 1 bulan khatam 4 kali itu jarang. 1 bulan cuma 2. Apa 1 khataman 1 bulan itu sudah luar biasa. Kita alhamdulillah dengan ada jam yang qadmil Quran, setiap minggu bisa mengkhatamkan Al-Quran sekarang. Walaupun urunan satu berapa, itu banyak sahabat yang memikir seperti itu. Di Masjid Nabawi itu banyak baca Quran bareng itu. Innahu yukhtalafu bi ikhtilafil ashkhas, tapi walaupun ya dikatakan seperti itu, maknanya banyak sahabat yang tidak suka satu hari terlewatkan tanpa membaca Al-Quran, kemudian lebih utama membaca Al-Quran. Tapi ya ada juga yang mengatakan
yaitu lihat orangnya. Kalau memang melihat Al-Quran itu, dengan membaca Al-Quran melihat itu khusyuknya iya, tadabburnya iya, ya bagi dia lebih baik seperti itu. Tapi kalau bagi orang yang hafid Quran, apalagi dia di dalam sholat baca Quran panjang-panjang sampai meneteskan air mata, maknanya lebih khusyuk, lebih bisa mentadabburi Al-Quran dengan tanpa melihat Al-Quran. Maka bagi orang seperti itu bagi dia ya lebih utamanya tanpa melihat. Jadi lihat-lihat siapa yang membaca. Pak Yai umpama yang hafid Quran, ya, tanpa melihat Al-Quran, beliau selalu membaca Al-Quran sampai nangis-nangis, ya bagi beliau yang paling utama seperti itu. Kalau kita nggak hafal Al-Quran, baca juga masih bisa ketawa, nah itu beda lagi urusannya. Mesti kalah dengan orang yang tanpa melihat Al-Quran bacanya sampai bisa nangis-nangis. Itu diantara bagaimana kita cara untuk membaca Al-Quran. Umpama apalnya dulu kita baca tapi sampai meneteskan air mata tanpa melihat Al-Quran, itu bagus. Apakah kita ulang-ulang dulu dalam satu rakaat sampai berkali-kali, 20 kali, 100 kali, boleh nggak apa-apa. Nah, karena banyak juga sahabat yang mempraktikkan seperti itu. Ada sahabat yang sukanya baca dulu. Ya, kalau kita imamnya baca kuliah lebih cepat. Apa nggak ada yang lain apa? Bacanya itu mulu. Padahal sebetulnya nggak apa-apa. Ada contohnya. Sahabat itu ya bahkan satu ayat itu bisa diulang-ulang sampai subuh. Itu ada sahabat yang seperti itu, satu ayat Al-Quran bisa dibaca sampai subuh. Itu sahabat. Mereka itu berlomba-lomba teman dalam membaca Al-Quran, ya, sampai waktunya habis buat Al-Quran nggak terasa tiba-tiba mancing waktu subuh. Semoga kita ya Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan ahlul Quran. Amin. Cucu kita semuanya dijadikan ahlul Quran. Amin.